Apple TV. Bukan TV yang ini, tapi yes, ini dia TV Box. Yes, ini TV Box yang dibikin sama Apple tuh jarang banget kayaknya ya dibahas di Indonesia. Padahal produk ini tuh menurutku bagus banget. Apalagi yang versi 2022 ini, karena sekarang storage-nya lebih gede, pakai chip A15 Bionic kayak di iPhone terbaru, dan harganya sekarang lebih turun dibandingkan sama generasi sebelumnya. Tumben-tumben banget kan Apple kayak gitu. Yo, what's up guys, and welcome back to Bastion Rock YouTube channel, sama gue Malvin. Dan di video kali ini kita bakal bahas Apple TV generasi terbaru 2022 yang baru aja dirilis kemarin bareng sama iPad generasi ke-10 dan juga iPad Pro M2. Gue bingung kenapa belum banyak yang ngerilis si Apple TV ini di Indonesia, padahal kan produknya bagus banget ya. Dan gue juga udah pakai beberapa Apple TV sebenarnya dari beberapa tahun terakhir, tapi 2 tahun terakhir gue nggak beli karena Apple TV yang 4K itu agak-agak mahal, dan ini udah murah. Jadi yes, langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Oke, first kita langsung aja quick unboxing dulu. Nah, ini dia untuk box Apple TV 4K generasi terbaru. Ini boxnya sebenarnya agak beda sedikit, cuma beda di ukuran aja, gambarnya masih kurang lebih sama. Dan ini kerasanya lumayan enteng. Tertulis Apple TV 4K varian Wi-Fi, dan ini yang gue beli adalah 64GB Wi-Fi ya. Nanti gue jelasin lebih lanjut soal Wi-Fi 64GB-nya. Nah, di belakangnya bisa kalian lihat fitur-fiturnya seperti compatibility dengan format 4K HDR, Dolby Vision, dan juga Dolby Atmos. Nggak lupa juga fitur ekosistem, karena Apple kalian semua tahu ekosistemnya gimana. Dan terakhir adalah Apple TV ini juga bisa dipakai sebagai Smart Home Hub buat device yang kompatibel dengan Apple HomeKit. Nah, untuk harganya sendiri, versi 64GB Wi-Fi ini dijual di harga $129 atau sekitar 2 juta rupiah. Turun dari generasi sebelumnya, Apple TV 4K sebelumnya tuh versi 32GB, starting price-nya di harga $179 atau sekitar 2,8 juta rupiah. Nah, ada juga yang versi yang lebih tinggi di edisi yang terbaru ini guys, yaitu 128GB dengan LAN port, itu cuma beda $20 aja atau sekitar 2,3 juta rupiah. Jadi kayaknya nggak pernah gitu kan Apple upgrade fitur, upgrade storage, tapi harganya malah lebih murah. Baru kali ini loh. So, langsung aja kita buka boxnya. Yes, itu tadi untuk isinya. Nah, sekarang gue pengen compare sedikit dengan Apple TV yang gue pakai sebelumnya, ini edisi HD High Definition yang jadul, udah tahun 2018-2019 kalau nggak salah gue belinya ya, jadi 3 tahun lalu. Dan yes, di Apple TV terbaru ini bentuknya sekarang jadi jauh lebih kecil dan berasa lebih enteng banget. Katanya karena di versi terbaru ini yang pakai chipset A15 Bionic, Apple udah nggak pakai kipas atau cooler gitu, makanya lebih enteng. Dan tampilan atasnya juga lebih minimalis dibanding sebelumnya dengan tulisan atau logo Apple aja. Nah, remote-nya juga dapat desain perubahan yang cukup signifikan dibandingkan yang gue punya ini. Desainnya jadi lebih tebel, lebih enak sih di tangan sebenarnya, dan feelingnya lebih premium karena dia pakai metal gitu ya keseluruhannya ya. Cuma sebenarnya remote ini udah ada dari generasi yang tahun lalu, yang 4K tahun 2020-2021. Cuma yang baru di sini adalah sekarang port yang dipakai udah pakai port USB Type-C. Jadi sisa iPhone dan AirPods saja nih yang masih pakai Lightning ya. Apple. Oke, ini kita langsung aja pasang ke TV sambil kita instalasi. Simple banget, kalau kalian pakai iPhone ya tinggal dideketin aja iPhone-nya ke TV Apple TV-nya dan dia bisa langsung kayak detect, kayak connect, ada device Apple juga, ekosistemnya, dan pakai Apple ID. Terus semua settingannya udah tinggal ngikut dan yes, it's just works. Nah, sekarang kita install dulu aja aplikasi games, dan habis ini gue bakal share ke kalian ada 5 fitur penting yang gue rasa kalian bakal bisa pakai banget manfaatnya dari Apple TV ini, dan kenapa Apple TV bisa dibilang sebagai TV box terbaik saat ini. Here we go. So yes, poin pertama yang gue paling demen dari Apple TV ini adalah si screensaver-nya nih, kalian bisa lihat ya. Wah banget dia dalam bentuk video, terus resolusinya tuh tajam, kualitasnya kayak 4K crispy banget, dan ya ini kayak next level sih. Pastinya jauh lebih oke dibandingkan sama screensaver Android TV atau Android TV Box atau TV Stick yang gua selalu pakai juga sebenarnya masih di rumah. Dan screensaver ini juga bisa otomatis di-download setiap hari ya. Jadi variasinya tuh banyak banget, nggak ngebosenin, dan juga pastinya kayak gen kualitasnya bakalan top tier banget nih, kepencet lagi. Tuh, dibalikin lagi aja bisa. Tinggal di swipe-swipe kalau kalian mau ganti-ganti pakai remote-nya.
Oke, next yang menarik di sini lagi adalah compatibility-nya sama HDR yang baru. Tadi di awal unboxing kita udah cek, yaitu ada HDR10, HDR10 Plus, Dolby Vision, dan Dolby Atmos. Yes, jadi di versi baru Apple TV 4K ini dia kompatibel dengan HDR10 Plus yang dimiliki eksklusif sama TV-TV-nya Samsung. Samsung itu nggak kompatibel sama Dolby Vision sama Dolby gitu, nggak tahu kenapa nggak kompatibel ya. Dan selain tadi kompatibel guys, kerennya lagi adalah kita itu bisa langsung nampilin format HDR tadi secara full time, yang artinya mulai dari home screen, mulai dari kita select menu, buka YouTube pun itu semua udah formatnya HDR tadi. Jadi dia bakal ngasih kualitas gambar yang lebih wah, warna yang lebih pop, dan pastinya experience-nya tuh jadi lebih enak gitu di mata. Nah, kalau ngomongin Apple ya pastinya nggak jauh-jauh dari fitur ekosistem. Karena yes, di fitur yang ketiga ini Apple TV itu punya banyak banget fitur ekosistemnya. Nah, fitur ini bakalan banyak banget, jadi gue bakalan coba cepet aja jelasinnya. Kalau kalian penasaran, Google aja, nanti kalian bisa dapat jawaban yang lebih lengkap pastinya. Nah, yang familiar adalah AirPlay, pasti yang paling familiar, yaitu fitur untuk screen mirroring dan juga untuk casting audio. Next ada fitur aplikasi remote, jadi kalian misalnya kelupaan remote-nya ada di mana, kalian bisa pakai aja iPhone kalian buat jadi remote. Kemudian ada fitur namanya Share Play untuk muter audio ke beberapa audio Apple device kayak AirPods Max atau ke HomePod kayak gitu. Dan kalian juga bisa pakai si HomePod tadi sebagai stereo speaker, jadi kalian bisa pairing dua buah HomePod dan HomePod mini jadi stereo speaker, jadi nggak pakai speaker TV kalian, dan pastinya suaranya bakal lebih nampol. Nah, masih di bidang audio juga ada fitur spatial audio yang mana di Apple TV ini artinya buat kalian yang pakai AirPods Pro 1, AirPods Pro 2 sama AirPods Max itu bisa ngerasain kayak Dolby Atmos 3D audio kayak gitu. Nggak perlu lagi pakai setup audio speaker yang ala bioskop, pakai soundbar atau pakai speaker mahal gitu. Tinggal pakai si earbuds itu aja, kalian bisa aktifin juga fitur dynamic head tracking yang bakalan bikin lebih mantep lagi suaranya. Nah, terakhir yang menurut gua paling menarik adalah fitur calibration, yang mana bisa mengkalibrasi tampilan warna dari TV kalian nih ya, biar lebih mantap, lebih akurat pakai kamera dari iPhone gitu guys. Langsung ditempelin aja iPhone-nya ke TV, dan ketika gua tes sendiri warnanya memang jadi kerasa lebih akurat, lebih bagus, kayak white balance-nya jadi lebih dibenerin. Tapi memang ini cuma diaplikasikan buat si tampilan Apple TV-nya ya, bukan buat TV secara keseluruhan. Lanjut, fitur kita yang keempat adalah yang gue suka dari Apple TV ini itu OS-nya yang smooth banget. Nah, di sini udah pakai chipset A15 Bionic, tapi dari sebelum-sebelumnya yang gue experience juga rata-rata smooth banget. Cuma di sini gue ngerasa dia ngasih improvement signifikan di bagian ngidup-ngidupin aplikasi. Jadi lebih cepet, lebih fast responsif kayak gitu. Navigasinya bisa dibilang lebih smooth, dan yang gue suka lagi adalah fitur multitasking apps-nya yang bisa gonta-ganti aplikasi kayak di HP aja gitu guys. Plus ini juga responsif banget. Dan fitur ini setahu gue tuh kayaknya jarang banget ya ada di Smart TV. Kayak TV yang gue pakai LG, Sony, Samsung itu tuh nggak bisa gonta-ganti aplikasi multitasking langsung kayak di Apple TV ini. Lanjut ke fitur terakhir, nah ini menurut gue penting banget dan bakalan kemungkinan ke depannya bakal lebih menarik lagi, yaitu di bagian gaming. Ya, sedangkan storage yang lebih gede dan penggunaan chipset A15 Bionic yang kencang, Apple TV ini seharusnya bisa ngelibas berbagai game mobile dengan mudah. Nah, saat ini emang pilihannya masih terbatas, mostly itu di Apple Arcade aja, yang mana kalian mesti bayar lagi dan pilihan gamenya juga nggak terlalu banyak ya. Ada sih pilihan-pilihan game gratis juga, cuma ya kayak gitu guys. Harapan gue sih ke depannya ya adalah cloud gaming, yang mana kalau gue cek katanya bakalan masuk Apple TV ya, semoga ya. Dan since sekarang juga udah mulai lumrah lah, udah mulai biasa dengan cloud gaming. Jadi kalau kalian lihat kan kayak bayangin aja tuh, kalian tinggal konekin controller terus bisa main PS5, main Xbox, langsung konekin via cloud di Apple TV kalian. Bakal mantep banget kan? Nah, ini satu lagi yang sebenarnya gue belum gitu kepake, tapi gue mention aja fiturnya, yaitu fitur Smart Home-nya tadi dari Apple TV. Alasannya sendiri karena pilihan produk yang gue pakai sendiri yang kompatibel sama Apple TV HomeKit itu tuh cukup jarang. Dan ketika gue cek, sebenarnya ada, cuma harganya lumayan mahal gitu guys. Jadi ya, ini gue nggak gitu kepake sih fiturnya. Tapi kalau kalian pengen pakai, gue saranin beli yang 128GB aja. Karena ada fitur namanya Thread. Thread itu adalah kayak standar Smart Home terbaru yang kayaknya tuh general, kayak universal gitu, nggak berpatokan sama HomeKit, Zigbee, dan lain-lain. Dan yang 128GB itu juga punya port LAN, jadi kalian bisa colokin kabel RJ45-nya dan nggak bergantung sama WiFi aja. Terus bedanya juga cuma $20 guys. Jadi ya gue sendiri jadi agak nyesel sih beli yang 64GB ini.
So yes, I think itu aja Apple TV 4K edisi 2022. Kesimpulannya ya, dengan harga yang lebih murah, menurut gue ini jadi TV box yang worth it banget sih, terutama buat kalian yang punya device ekosistem Apple yang banyak ya. Kekurangan utama Apple TV itu dari dulu adalah biasanya di bagian harga, karena harganya lumayan tinggi ya, seperti kalian tadi hampir 3 juta rupiah awalnya, sekarang turun jadi 2 juta aja, dan di versi baru ini juga storage-nya lebih gede, udah kompatibel sama TV-TV lain kayak Samsung HDR10 Plus. Dan gue sendiri, dengan gue yang punya dua versi yang lama, gue selalu skip kemarin yang versi 4K karena mahal. Nah, di versi ini akhirnya gue beli lagi, dan ya tumben-tumbenan Apple bisa kasih harga yang lebih murah tapi ngasih fitur yang lebih banyak, storage yang lebih gede, dan juga chipset yang lebih powerful juga, yang bakalan bikin device ini lebih future proof untuk beberapa tahun ke depan. So, yes, kalau kalian penasaran langsung cek aja link pembeliannya, gue taruh langsung di kolom deskripsi di bawah. Harganya sih pas gue cek di Indonesia ini masih agak bervariasi, mungkin karena masih baru ya. Jadi ya kalau mau tunggu sebentar mungkin harganya akan lebih stabil, atau ada diskon, ada promo mungkin ya. Cek aja linknya nanti di bawah. Thank you so much guys for watching. Nama gue Malvin. I'll see you guys on my next video. Jangan lupa like, subscribe, semuanya ada di bawah. Oke? Ciao!